Hai, balik lagi bersama kami di Mobil Kenceng Channel. Ya, kali ini kita akan membedah habis nih sebuah Mitsubishi Galant ST yang sudah di single turbo. Nah, oleh ownernya. Nah, yuk sebelum kita wawancarai ownernya, kita enjoy dulu nih detail dari Mitsubishi Galant ST yang sudah di single turbo ini. Nah, gimana? Kalian penasaran kan dengan Galant ST yang sudah di single turbo ini? Yuk kita langsung aja ketemu ownernya, si William. Halo, Will, apa kabar? Gimana kabarnya? Baik. Kece nih, jalannya nih. Nah, guys, kali ini kita akan bahas Mitsubishi Galant ST, tapi yang sudah dimodif ya. Modifikasinya ini termasuk untuk eksterior cukup komplit. Swap ke VR4 ya. Jadi Will, bisa tolong diceritain ini modifikasinya apa aja ini? Kalau yang di eksterior itu aku body kitnya sudah VR4. Oke. Grillnya facelift. Nah, kalau boleh tahu nih, grill facelift nih ya. Ya. Sama bumpernya, kalau bumpernya kena berapa nih? Bumpernya 5 jutaan lah. 5 juta sekian, Nah, 5 juta sekian ya. ya. Kalau grillnya? Grillnya 1 juta. 1 jutaan. Oke, ini juga kayaknya lampunya udah ganti ke VR4 ya, yang one piece ya. Ya. Nah, kalau untuk headlampnya sendiri ini berapa? Seingatku 1,5. Oke, 1,5-an ya. Terus apa lagi nih, Will? Kira-kira? Wah, ini keren banget nih. Oh iya, ini side skirtnya juga udah yang facelift ya. Ya. Nah, ini beda nih. Ini side skirtnya udah yang facelift. Kalau side skirt kisaran berapa? 2,5 jutaan. 2,5 jutaan. Nah, guys, jadi buat kalian yang mau modifikasi jalannya jadi lebih ganteng, bisa nih pakai yang punyanya VR4. Nah, terus kita ke arah belakang ya. Kita ke arah belakang. Oke. Nah, ini kita lihat guys, ada wing VR4 di sini. Ini original ya. Kalau wingnya habis berapa nih, Will? Wing VR4 sekitar 2 jutaan juga. 2 jutaan. Ya. Oke, ini lampunya S-Depo ya. S-Depo sama kayak Galant yang di situ. Itu kayaknya cuma 1,5 juta, jadi nggak usah dibahas. Nah, ini bumper belakang nih menarik nih. Ini modelnya kayak VR4 tapi bukan VR4 ini. Apa ini custom ya ini? Iya, ini custom. Oke, custom VR4 ya. Ini kira-kira ngabisin berapa nih sampai dibikinin kepetnya juga ini guys ya? Ini 1 juta. 1 jutaan. Jadi bumper ST di model lipsnya disobek di model VR4 ya. Ini kita bisa lihat. Oke. Kemudian bagian eksterior repaint putih ya, atau warna aslinya udah putih? Ini repenan putih. Oke, repaint putih VR4 ya. Scotia white berarti ini guys. Nah, terus udah ada emblem VR4 walaupun mobilnya masih ST tapi udah pakai emblem VR4. Emblem VR4 ini kayaknya juga mahal, kisaran berapa ini? 500.000. Oke. Nah itu guys, kayaknya main barang ori itu cukup pricey ya. Cukup pricey, cukup mahal. Yuk sekarang kita lihat nih ke bagian kaki-kaki dulu. Ya, ke kaki-kaki. Di sini pakai velg offset ya, offset F1 punyanya Evo ya, betul ya? Punya Evo berapa? Evo 5 ini. Evo 5. Oke, dulu belinya berapa ya ini ya? 15 jutaan. Oke guys, nah ini originalnya Evo 5. Itu tadi sekitar 15 jutaan. Dan yang bikin beda sama Galant biasa, PCD-nya sudah 5114. Oke, berarti remnya ini udah diganti. Kita bisa lihat nih jarak dekat. Nah, remnya pakai remnya apa ini, Will? Remnya Evo 5 juga. Oke, rem Evo 5. Habisnya dulu 3,5 jutaan. 3,5 juta. Nah, itu dia. Jadi kalau mau modifikasi yang cukup komplit, ganti rem, PCD-nya enaknya udah dapat yang lubang 5114. Jadi velgnya juga harus ganti.
Ini ban pakai semi slick Adrenaline RE03 ya. Ini ban mahal dari keluarannya Bridgestone ya. Oke, sen fender ini ganti yang aftermarket yang cembung. Ini nggak terlalu mahal. Sekarang wah, kalau dilihat diintip-intip kayaknya udah pakai coilover ya ini ya. Iya, sudah coilover. Oke, coilovernya pakai apa? Kita buka aja kap mesinnya sambil kita lihat. Oke guys, kita buka dulu nih kap mesinnya. Nah, ini dia tampilan dari engine bay Galant ST yang sudah dimodifikasi. Kita bisa lihat nih, di sini udah pakai coilover. Coilovernya pakai merek apa? STD 3. Oh, STD. Oke, yang 3-way ya. Oke. Dulu ngangkutnya berapa nih? 8,5 juta. Oh, second ya itu ya, second ya, second. 8,5. Oke. Second 8,5 itu dia bagian kaki-kaki tadi ditambah strut bar VR4 biar makin rigid. Jadi pas belok itu lebih stabil. Nah, kalau strut bar ini kena berapa nih, Will? 2 juta. 2 juta. 2 jutaan ya. Oke. Nah, itu untuk kaki-kaki kayaknya udah itu aja ya. Iya, Kaki-kaki itu aja. Oke. Terus sekarang kita ke sektor mesin nih. Ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Karena mesinnya basicnya masih Galant ST, tapi sudah ditambah turbo. Nah, untuk modifikasi menjadi turbo apa yang dipakai ini, Will? Turbonya Evo 8. TD05H ya. Itu dulu beri berapa? Turbonya itu kira-kira dulu belinya 4 juta. 4 juta. Oh, ya. Lumayan juga ya itu harganya ya. Oke, selain itu kita di sini bisa lihat pakai intercoolernya dari ARC ya, guys ya. Intercooler kecil biar spoolingnya cepat, keluaran ARC. Oke, intercooler ARC ini dulu kenanya berapa, Wi? Hampir 4 juta. Hampir 4 juta. Oke, itu dia guys, intercooler by ARC yang tipe small ya. Karena posisi turbo ini disembunyikan di belakang ya, jadi disembunyikan di belakang situ. Karena tempatnya di sini masih ada aki. Terus ini pipingnya custom ya? Iya, piping custom. Piping custom habis berapa? 2,5 juta. Nah, ini full piping custom, full stainless ya. Ya. Full stainless habisnya 2,5 juta. Karena dipakai untuk pemasangan intercooler, posisi turbo, dan pemasangan filter udaranya. Ini kita lihat open filter. Pakai merek Apexi, ini original ya. Apexi habisnya berapa ini dulu, Will? 1 juta. Oke, kurang lebih sekitar 1 jutaan guys. Dan kita bisa lihat di sini dia menggunakan blow off HKS SQ4 ya. Ini habis berapa SQ4? Yang HKS 3 juta. 3 jutaan guys. Kalau yang ori 3 jutaan ya. Terus kita lihat ini ada sedikit di customize, itu kap mesin, cover mesin ya, bukan kap mesin. Cover mesin di repaint merah dengan stiker rally art. Kemudian ini tutup radiator juga udah diganti yang 1,1 bar karena ini mesin turbo, otomatis butuh tahanan yang lebih. Karena standarnya 0,9 bar. Jadi yang mobil saya juga udah pakai yang 1,1 bar ya. Itu biar nggak gampang overheat. Karena ini mobil sudah di turbo, tekanannya beda. Kemudian oke. Oh, ini pakai extra injektor ya? Iya. Extra injektornya itu habis berapa dulu? 1 juta. Oke, habis 1 jutaan. Karena ini fungsinya untuk menambah debit bensin. Karena otomatis dengan penambahan udara, kita butuh suplai bensin yang lebih deras nih guys. Nah, otaknya sendiri nih, diotakin pakai apa nih? Dastek. Dastek ya. Oke, dastek. Dastek yang apa ini? Yang Q atau yang Q plus nih? Nah, itu kurang tahu juga. Oh, kurang tahu ya. Oke, nanti coba kita lihat sama-sama. Dia pakai apa itu? Modul dasteknya, modul turbonya kita bisa lihat, guys. Itu turbo modul. Tujuannya untuk mengontrol katup wastegate. Nah, di situ nanti menentukan boost pressure-nya berapa bar dari situ. Nah, oke, kalau dastek berarti sekitar berapa dulu habisnya? Tuning sama belinya dulu sini, belinya Sama dulu. turbo modul itu. Iya. 8 juta. Oh, oke, 8 jutaan. Nah, sebelum kelewat nih guys, ada satu item yang menarik di luar performance part, yaitu damper ya.
hood damper ini. Nah, hood damper ini menarik nih. Kayaknya nggak semua galon pakai gini nih customer. Ya ini kayaknya plug and play-nya untuk galon ya. Habis berapa dulu, Will? 1 juta, Bro. Oke, 1 juta. Nah, cukup murah. Jadi kalian yang nggak mau buka kap mesinnya berat-berat bisa pakai hood damper ini nih. Ya. Ini udah pakai lama nih kayaknya. Masih awet ya? Iya, sudah lama. Oke, masih awet. Sekarang apa lagi yang kurang oke? Oh, berarti ini mufflernya, exhaustnya juga udah di custom ya? Dulu full exhaust habis berapa? Kalau yang full exhaust tuh 4,5. Oh, 4,5. Oke, 4,5 jutaan ya. Iya. Nah itu guys, karena kan mobilnya udah turbo, jadi harus diubah dulu nih jalur buangnya untuk disambungkan ke turbo. Dan knalpot paling belakangnya pakai apa ya, Will? Custom. Kayaknya ini pakai custom nih guys ya. Ini pakai custom. Jadi bikinannya Banana Speed. Ya betul ya, Banana Speed ya dulu ya. Oke, sekarang tadi mesin sudah, eksterior udah, mungkin kita intip nih bagian interior nih. Nah, Will, boleh minta tolong, Will, interior. Nah, oke guys, ini dia interiornya dari Galant ST yang sudah sedikit dimodifikasi ya. Ini kayaknya speedonya juga beda ya sama Galant ST ya. Ini pakai Indiglo ya ya. Iya, Indigo ini. Habis berapa ini Indiglo? 1 juta. Oke, nah itu guys, sekitar 1 jutaan Indiglo. Kita bisa lihat panel-panelnya udah di karbon. Ya, udah dipasangin karbon. Jok juga udah di red trim. Pakai kulit full ya. Ini karbonnya cakep banget nih. Nah, kalau untuk karbon panel-panel nih, habis berapa ya, Will ya? 2,5 jutaan untuk karbon. Oke, 2,5 jutaan. Dan dia juga udah pakai turbo timer, keluaran pivot. Ya, ini menarik dan ini bertransmisi manual. Mobilnya nyaman banget. Terus ini spion juga ada kameranya ya? Iya. Oke, spion ada kameranya. Jadi ada layarnya ya. Ini cuma sensor aja. Oh, cuman sensor. Ya. Jadi ada berapa meternya gitu ya, Ya nanti ada. ya. Nah. Oke. Habis berapa untuk aksesoris ini kayaknya umum ya? Nah, kalau itu masih lupa sih udah. Oke, udah lama ini kayaknya ya. Untuk audio nih. Untuk audio ini kita lihat ada tweeter yang cukup besar. Nah, untuk audio kira-kira habis berapa? Apa ini modelnya gimana? Kita coba aja buka bagasi belakangnya ya, guys. Nah, nih kalau wing asli ngangkatnya enteng, guys. Angkatnya enteng. Oke, sedikit berantakan. Nggak apa-apa, namanya juga mobil harian. Ya. Ini kayaknya cukup mahal. Dulu total habis untuk audio berapa? 20 jutaan. 20 jutaan. Oke, kita bisa lihat di sini memang partnya cukup mahal-mahal ya. Nah, itu dia guys, modifikasi dari Galant ST yang sudah diturbo mirip William. Nah, mungkin untuk kalian yang ingin memodifikasi Galant-nya itu bisa dijadikan referensi. Yang nggak mau swap juga bisa ditambahkan turbo biar mau lebih kencang ya. Nanti kita dalam sesi selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut nih plus minusnya swap atau tambah turbo. Oke guys. Nah, di episode selanjutnya kita akan mengetes Galant VR4 Twin Turbo melawan Galant ST Single Turbo. Nah, silakan kalian vote nih yang mana menurut kalian yang unggul antara Galant ST Single Turbo atau Galant VR4 Twin Turbo. Caranya gampang. Cukup komen pada kolom komentar di bawah dan sertakan alasannya. Oke guys, stay tune in next episode and see ya.